Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Saya, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, materi hari ini yaitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali. Sambil Ibu jelaskan, kalian catat ya. Ya, Bu. Di sini ada yang tahu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali pada usia berapa? Belum, Bu. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali yaitu pada umur ke-40. Pada umur ke-40 tahun ya. Nah, tepatnya yaitu pada tanggal 17 Ramadan ya, atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Sambil kalian tulis ya. Pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang membutakan di hadapan Nabi Muhammad. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini Ibu akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang kedua yaitu dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga yaitu bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Yang keempat yaitu mengajar manusia dengan pena. Dan yang kelima yaitu dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Setelah mengalami peristiwa yang amat dahsyat pada saat bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dan pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetaran, ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Kehadiran istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah. Khadijah pun merasa heran melihat keadaan Nabi Muhammad yang begitu ketakutan dan menggigil itu. Nabi Muhammad pun berkata kepada istrinya Khadijah untuk menyelimuti beliau karena beliau merasa sangat kedinginan. Nabi Muhammad itu seperti kayak orang demam waktu pulang dari Gua Hira tersebut. Untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad, Khadijah pun mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama
Waraq bin Naufal. Waraq bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, tadi kan Ibu ada menjelaskan Nabi Muhammad tuh pada usia keberapa mendapatkan wahyunya? 40 tahun. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 611 Masehi. Ya. Di sini Ibu ada semacam kayak potongan ayat. Nanti kalian menyusun ayat tersebut, potongan ayat tersebut ini menjadi satu ayat. Paham? Ini Ibu membagikannya ya. Nanti kalian susun dengan benar sejauh mana hafalan kalian. Contohnya seperti ini ya. Di sini Ibu sudah menyusun ayat 1 surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini kan terdapat ayat 2 sampai 5. Nah, Ibu minta kalian menyusunnya menjadi seperti ini. Itu yang punya Ibu ini. Paham? Paham, Bu. Kemudian saya menjelaskan di sini Ibu ada sebuah bentuk media ya. Di sini ini adalah gambar buah hiro. Tadi kan Ibu ada menjelaskan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama yaitu di Gua Hiro. Ya, Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Sekarang kalian mengerjakan yang Ibu kasihkan tadi ya. Mengerti? Bisa? Mengerti, Bu. Ada yang tidak paham? Sudah? Belum, Bu. Ada yang sudah? Dah, Bu. Dah, Bu. Nah, Ibu mulai dari Indah. Indah dapat ayat berapa? Ayat ke-5. Boleh dibacakan? Allamal insana ma lam ya'lam. Benar enggak kawan-kawan? Benar. Coba Tiwi bacakan surat Al-Alaq yang kelima. Allamal insana ma lam ya'lam. Benar enggak Indah? Benar, Bu. Ada yang sudah? Fitri sudah? Sudah, Bu. Fitri mendapatkan ayat keberapa? 4. Coba bacakan. Allama bil qalam. Benar? Salah, Bu. Salah Fitri. Ayat keempat yaitu bunyinya
Alladzi 'allama bil qalam. Ya, ayat keempat yaitu bacanya Allazi 'allama bil qalam. Ayat ketiga, Saya Bu. Igus bacakan. Ikra Bisa. Ayat ketiga yaitu bunyinya Iqra wa rabbukal akram. Coba Trigus. Ikra wa rabbukal akram. Ya, coba ulangi lagi. Ikra wa rabbukal akram. Coba yang keras. Ikra wa rabbukal akram. Ya, ayat yang kedua. Saya Bu. Khalaqal insana min 'alaq. Betul tidak? Betul Bu. Coba Indah, ulangi lagi ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, kita baca sama-sama ya dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi yang tadi kan. Nah, boleh kalian kumpulkan tadi itu. Wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, mungkin Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa? Ibu minta Indah. Hari ini kita belajar tentang Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. ya, pada usia keberapa? 40 tahun. Ya, benar ya. Ibu rasa belajar hari ini cukup ya. Ibu minta ketua kelasnya pimpin doa lagi ya. Nah, Ibu minta kita membaca doa surat Al-Alaq yang tadi kita bahas. Sebelum pulang, marilah kita membaca surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.